Salam jemaat Tuhan yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, di mana pada kesempatan hari ini kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan yang tertulis dalam kitab Yohanes pasal yang ke-10 ayat yang ke-11. Saya akan membacakannya untuk kita. Akulah gembala yang baik, gembala yang memberikan nyawanya bagi domba-dombanya. Dalam konteks kita hari ini yaitu gembala yang baik. Banyak sekali di luar sana manusia mencari kehidupan yang baik dalam lingkungannya, bahkan yang terbaik. Tetapi bagaimana orang menjadi yang terbaik dalam lingkungannya sehingga sesuatu yang menjadi yang terbaik sulit untuk dilakukannya? Karena yang pertama, orang hanya memikirkan dirinya sendiri tanpa memikirkan orang lain. Dia tidak peduli sama sekali bahwa orang lain punya kesusahan, punya jatuh sakit, tetapi dia tidak peduli. Dia hanya mempedulikan dirinya sendiri tanpa mempedulikan orang lain. Dalam hidup ini, saudara-saudari, kita harus tahu bahwa hidup kita ini harus punya secara kemanusiaan, hati yang penuh dengan kasih sayang. Kita harus peduli terhadap orang lain, baik mereka kesusahan, baik mereka sakit, kita harus peduli. Maka dari itu, saudara-saudari, kita harus tahu, kita diciptakan Tuhan untuk mengasihi, untuk mempedulikan orang lain. Inilah kesungguhan hidup kita yang sesungguhnya. Yang kedua, orang yang sulit berubah hidupnya menjadi yang terbaik di dalam lingkungannya. Yang kedua adalah orang mengandalkan dirinya sendiri tanpa mengandalkan orang. Ia berpikir bahwa orang lain tidak akan memberikan predikat bagi dirinya sendiri. Mereka tidak akan memberikan pedoman, mereka tidak akan memberikan satu kebahagiaan dalam dirinya, tetapi dia hanya mengandalkan dirinya sendiri tanpa mengandalkan orang, bahkan tanpa mengandalkan Tuhan. Ia mengandalkan dirinya sendiri bahwa ia bisa melakukannya. Tetapi ingat, di dalam hidup ini kita harus mengandalkan orang lain dan bahkan kita harus mengandalkan Tuhan. Maka dari itu sangat sulit bagi manusia, bagi orang lain untuk mengubah pribadinya menjadi orang yang baik, bahkan menjadi yang terbaik di dalam lingkungannya. Menjadi yang terbaik di dalam lingkungannya tentu butuh kata-kata, perbuatan yang baik. Inilah yang kita harus miliki di dalam hidup kita. Ketika kita menjadi orang yang terbaik di dalam lingkungan kita, kita harus merubah hidup kita menjadi yang terbaik. Maka dari itu, rubahlah perbuatanmu, rubahlah sikapmu, rubahlah mulutmu. Maka dari itu di dalam hidup kita ini menjadi yang terbaik kita harus butuh kata-kata yang benar. Kata-kata yang benar itu adalah kata-kata yang memuliakan nama Tuhan. Jangan berkata-kata kotor, jangan berkata-kata gosip untuk menjatuhkan orang. Seringkali dalam hidup kita ini kita menjatuhkan orang lain. Karena kata-kata kita ini adalah yang sangat berbisa, yang menjatuhkan orang lain. Maka dari itu kita harus merubah pemikiran kita seperti itu. Kita harus merubah hidup kita seperti itu. Agar kita menjadi orang yang terbaik di dalam lingkungannya. Banyak sekali pemimpin-pemimpin hanya mengandalkan dirinya sendiri tanpa mengandalkan orang lain, tanpa mengandalkan Tuhan. Inilah yang sesungguhnya dalam hidup kita terjadi. Maka dari itu saudara-saudari, andalkan orang lain, rubahlah hidupmu menjadi yang terbaik, menjadi yang baik. Di dalam lingkungan kita harus menjadi yang terbaik. Inilah sebagai pemimpin kita. Sebagai pemimpin harus menjadi patokan, pedoman bagi orang-orang lain. Maka dari itu sekarang kita harus merubah hidup kita. Kita harus merubah pemikiran kita menjadi pemikiran yang positif thinking terhadap orang lain. Maka dari itu sebagai gembala harus punya karakter yang seperti karakter Yesus Kristus. Maka dari itu saudara harus tahu sesungguhnya hidup ini adalah alat Tuhan untuk memberkati orang. Maka dari itu jadilah berkat hidupmu ini. Maka semuanya akan mendapat kemuliaan dari Tuhan. Biarlah renungan ini menjadi berkat bagi kita. Tuhan Yesus memberkati. Salam.